سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Masya Allah. Yaqulullah wa in tad'u muthqalah. Maka inilah firman Allah, meskipun engkau minta ditanggungkan sebagian dosamu, tidak ada yang mau. Meskipun itu anak yang paling kamu cintai, istri yang paling kamu cintai, apalagi orang lain, gak ada yang mau. Ya, Masya Allah. Sampai Allah berfirman, la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Tidak ada yang bisa membalas anaknya terhadap orang tuanya maupun orang tua terhadap anaknya. Gak ada yang bisa saling menyelamatkan di sana. Jadi kita, saudara, sejak di kuburan itu sudah sendiri-sendiri. Tidak ada namanya di kuburan kemudian dikubur berjamaah. Mulai dari masuk lubang kubur itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Anak, istri, apa mana konco, apa mana siapa saja yang dia tidak bisa menanggung sedikit pun. Tidak bisa. Wa yaqulu ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya dan anaknya. Karena pada hari itu setiap diri memiliki kesibukan yang menyibukkan dirinya sendiri. Harus diyakini, saudara. Jangan sampai jenengan kemudian yakin nanti di akhirat akan ada yang bertanggung jawab. Itu nyimpang akidah dari ayat ini. Ya, tidak ada itu. Jenengan punya suami itu hanya di dunia. Masuk kubur sudah bukan suamimu itu. Jenengan punya istri, punya anak itu hanya di dunia. Begitu sudah masuk kubur sudah sendiri-sendiri. Meskipun dikubur berdua itu ya. Meskipun dikubur berdua. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh kemudian Masya Allah ya, menggantungkan surga kita, menggantungkan akhirat kita kepada orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Masya Allah, ini sudah dalilnya sudah sangat jelas. Ya. Summa kemudian qala berfirman siapa Allah, innama sesungguhnya tunziru memberi peringatan engkau alladzina pada orang yakhshauna yang takut mereka rabbahum pada Tuhan mereka bil ghaib dalam keadaan ghaib. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya orang yang bisa kamu beri peringatan itu adalah orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib. Allah tidak kelihatan, Allah kelihatan tidak, tapi dia betul-betul takut. Jadi saudara, kita itu kalau dakwah kepada orang tidak usah berharap orang itu mau dengarkan, nggak usah. Karena apa? Sudah dinas oleh Allah bahwa yang mau mendengarkan itu hanya orang yang memang takut pada Allah. Dan tidak takut sama Allah, takut kepada yang lain. Wah, itu tidak bermanfaat. Jangan kasih ayat, kasih hadis, tidak ada manfaatnya. Kenapa dia tidak takut Allah? Takutnya kepada beliau. Ya, takutnya kepada yang lain. Maka di sini dikatakan sesungguhnya orang yang mau mendapatkan peringatan darimu itu hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Wa aqamu dan menegakkan mereka salat pada salat.
Ai maksudnya innama yata'idhu bima ji'ta bihi ulul basair wan nuha. Sesungguhnya orang yang mau mengagungkan apa yang kamu bawakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu adalah al-basair, ulul basair. Orang-orang yang memiliki pandangan, pikirannya jernih alias waras. Akalnya masih sehat. Wan nuha, dan memiliki akal. Jadi matanya tidak buta, mau diajak melihat realita, kemudian akalnya masih berfungsi. Hatinya masih jalan, itu mau mendengarkan seperti itu. Kalau yang tidak, langsung udah beda kita. Al-khaifuna min rabbihim adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Al-fa'iluna ma amarahum bih, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Orang yang mau mendengarkan ayat-ayatnya Allah, mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Waman tazakka, dan barang siapa yang mensucikan diri, fa innama, maka sesungguhnya yatazakka, mensucikan diri dia, li nafsih, manfaat untuk dirinya. Ai waman amila sholihan fa innama ya'udu naf'uhu ala nafsih. Barang siapa yang beramal solih, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi panjenengan mengamalkan apapun, kita semua mengamalkan apapun, itu hanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka saudara, dalam setiap hal, ini juga termasuk rukun iman. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, bahwa kita ini oleh Allah dibekali beberapa malaikat. Diri kita ini loh ada beberapa malaikat. Yang pertama adalah malaikat Qorin. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa setiap orang lahir di dunia diberi Qorin, satu dari malaikat, satu dari jin. Dan itu yang selalu membisikkan kebaikan dan keburukan. Tinggal yang mana yang kita sering dengarkan. Yang kedua ada namanya malaikat Raqibun Atidun. Nah, kita kemudian sering mengatakan Raqib dan Atid gitu ya. Padahal itu sifatnya malaikat itu. Itu artinya malaikat yang menjaga dan mencatat ya. Bukan namanya malaikat itu sifatnya malaikat. Itu selalu mencatat yang sebelah kiri dan kanan. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Dan dua malaikat penjaga dari mara bahaya di depan kita dan di belakang kita. Kemudian ada malaikat yang bergantian setiap pagi dan sore, yaitu setiap sholat asar dan sholat subuh. Malaikat itu bergantian untuk menjaga kita. Malaikat itu saudara, itu sangat menjadi saksi Allah yang sangat kuat. Masya Allah. Nah, ini dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus kita sadarkan bahwa ada malaikat yang di sekitar kita yang mencatatnya. Sampai Nabi mengatakan ada orang yang mengucapkan satu kata yang dia anggap remeh, namun sebenarnya satu kata itu mampu membuatnya masuk ke neraka 70 tahun. Jadi apa yang kita ucapkan usahakan dikontrol. Termasuk apa yang panjenengan tulis di Facebook, ya, di IG dan sebagainya. Kenapa? Apapun yang kita tulis saat ini, nanti di hari kiamat itu catatannya malaikat itu tidak berubah ya. Pangga ditunjukkan. Termasuk kita menjelek-jelekan orang. Tidak usah dijelek-jelekan, sudah jelek kok. Cukup kita berdakwah yang baik saja. Fa'urid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang yang tidak ngerti ilmu, diajak ngomong tidak nyambung. Berpaling saja, tidak usah dilayani. Apa kata Imam Syafi'i?
Imam Syafi'i itu ahli hujjah, ahli dalil, diakui hafalannya. Beliau mengatakan, berikan saya 10 ahli hujjah, saya akan berhujjah dengan dia. Artinya debat dalil dengan dia. Tapi kamu berikan satu orang bodoh, saya nyerah. Karena apa? Sifat orang bodoh itu kepingin menang dan tidak tahu. Jadi dikasih ini tidak paham, kasih ini tidak paham, tapi merasa benar. Maka fa'arid anil jahilin. Jangan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Allah